Halo gengs, masih di Shijiro TV Official. Nah, masih di dunia previewan seputar motor yang pakai Shijiro. Kali ini di belakang gue udah ada Mio, basicnya Mio Sporty. Kita bakal review dari motor ini dan kita juga bakal hadirin ownernya juga. Jadi sebelumnya buat teman-teman silahkan nikmatin dulu sinematiknya. Halo Mas Alvin. Siap. Apa kabar? Udah lama banget kita nggak ketemu nih ya. Iya nih. Gokil banget. Ya kalau kalian tahu di konten gue sebelumnya ini kita apa Mas dulu nama motornya? Mipan. Mipan ya dulu ya. Mipan kita. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa nih kita lagi ngopi dulu, ngopi santai di tempatnya oke banget. Ini di Tangerang Selatan, namanya Sedia Kopi. Sedia Kopi. Jangan BSD. lupa di BSD. Follow juga Instagramnya. Ini gokil banget tempatnya. Adem, cozy. Kalau kalian buat nyari-nyari tempat yang buat santai, di sini tempatnya. Cocok. Oke, Mas Alvin. Siap. Ini kan kita dulu kan udah pernah review juga ya motornya. Nah sekarang ini motornya udah ganti konsep nih. Ganti. Nah kalau untuk motornya ini masih yang lama atau memang baru udah sekarang? Masih. Kalau motornya masih yang lama, cuman ada beberapa perubahan aja sih dari body, perintilan-perintilan itu berubah. Nah terus juga kan denger-denger namanya diganti juga ya? Iya. Jadi apa sekarang Mas? Sekarang namanya jadi Baji 5TL. Baji 5TL. Kalau boleh tahu Baji 5TL tuh artinya apa tuh Mas? Apa disingkatan atau memang? Baji sebenarnya gue ngambil dari karakter di Tokyo Revenger aja. Tokyo Revenger. Ya, soalnya basicnya sebenarnya dulu pas gue bikin Baji itu warnanya putih. Nah cuman akhirnya setelah beberapa kali gonta-ganti konsep akhirnya terakhir sekarang biru ini. Terakhir biru ini. Gitu, iya. Nah, kalau si Baji ini kan karakternya apa memang di anime itu warnanya biru juga kah? Apa gimana kah? Awalnya sebenarnya putih sih, sebenarnya putih. Cuman kan sebenarnya gue ganti biru itu gara-gara gue di Semarang nih sebenarnya seringnya di Semarang. Terus kayak di Semarang nih populasi Mio putih banyak nih, makin banyak nih. Akhirnya ya udahlah gue mikir-mikir kayak ganti warna sih. Terus ketemu warna yang cocok ya biru ini nih. Ini kalau boleh tahu nih, kalau untuk warna birunya biru apa sih Mas? Birunya sebenarnya gue biru apa orang banyak nanya juga tuh, cuman gue bingung juga sebenarnya jelasinnya karena ngaduk sendiri ditemenin sama tempat catnya juga dari Tara Garage. Ya ngaduk sampai akhirnya gue srek warnanya ketemunya kayak gini. Jadi kalau ditanya warna biru apa nih Mas? Bingung juga sih gue jelasinnya, pokoknya soalnya ngaduk sendiri ya. Biru atau kowok ya? Campur-campur ya? Biru Baji deh pokoknya bilangnya. Mas, ini kan Mas Alvin kan kalau nggak salah sekarang stay-nya di Semarang ya? Iya. Ini berarti kalau di sini lagi libur? Lagi libur. Kalau libur ya berarti gue balik BSD. Kalau misalkan ini kan masih kuliah juga kan, belum beres. Ya pasti rutinitas emang seringnya di Semarang. Di Semarang ya? Semarang, ya. Kalau berarti kalau misalkan kalau dari Semarang ke sini berarti ini motor dibawa jalan atau? Sering kali dibawa jalan. Sering kali dibawa jalan. Berarti touring dong? Touring, dari sana ke iya. sini. Itu aman ini motor dibawa Aman Mas? sih, alhamdulillah motor selama beberapa kali PP Semarang BSD Semarang belum pernah amit-amit ya, belum pernah ada kejadian apa-apa sih. Itu untuk speknya ini, kalau dulu apa ya Mas speknya? 58 Dulu ya? tuh kalau nggak salah waktu itu pas masih 53,5 deh kalau nggak Oh, salah. 53,5 ya. Iya, kita review di daerah mana itu? Dekat Ice. Dekat Ice ya. Ice itu ya, itu Nah, ini sekarang? 53,5. Sekarang udah 58 nih. Ini udah 58. 58, ya. 58 maksudnya 58 klep lebar kah? Klep lebar, sekarang udah klep lebar. Klep lebar kalau misalkan dari Semarang ke sini itu makan biayanya berapa sih Mas? Kalau misalkan dijalanin motornya? Bensin gua kurang lebih habis di 260-an lah Pertamax. 260.000 murah ya. Masih oke sih. Masih oke lah, Rata-rata sih anak-anak 260.000. kalau misalnya lagi touring bareng rata-rata bensin nggak jauh beda lah. Soalnya dari Semarang ke Jakarta ya, kan jauh juga itu, tapi masih terhitung worth it lah Masih, untuk masih, segitu. masih, iya. Nah, Mas, ini kalau gua kan tadi kan lu bilang motor ini tuh sering dipakai pulang pergi Semarang Jakarta Semarang dan itu konteksnya masih buat dipakai jalan. Iya. Dengan posisi motor
seperti ini. Iya, seperti ini nggak ada yang dirubah. Maksudnya Nggak ada yang dirubah. dengan gua harian terus gua mau jalan-jalan jauh, ya udah begini apa adanya, nggak ada yang dirubah-rubah. Dengan culture-nya Oga Jinjit ini benar. dibawa ke sana. Iya. Nggak pegel, maksudnya ada kendala kayak misalkan di bagian apakah gitu, Mas? Enggak sih, karena gua bikin motor, gua pendekin, maksudnya bikin gaya Oga Jinjit, tapi tetap ada perhitungan yang gue pengen motor tetap nyaman dipakai harian, dipakai jalan jauh, masih gue perhitungin di situnya. Nggak yang sok dibikin mati lah apa segala macam gitu, enggak. Ya. Oh, berarti terhitungnya masih enak lah ya dipakai buat jalan jauh pun juga masih oke. Berarti sudut pandang kita kadang kalau Oga Jinjit tuh pendek banget nih, itu kan bikin kita jadi nggak nyaman di tangan biasanya terutama ya, di pinggang gitu pinggang ya kan. Ternyata ini masih bisa ya. Masih oke banget. Oh, berarti gokil ya motor si Baji 5TL ya. Baji 5TL. Mas, kalau Baji 5TL ini kan konsepnya sudah beda ya dari yang Mipan itu ya. Nah, boleh nggak sih Mas dispilin part apa aja yang dipakai dari motor si Baji 5TL ini yang dari sekarang ini konsepnya? Boleh dijelasin ke teman-teman? Oke. Kita start dari atas dulu kali ya. Boleh. Kalau dari atas, gua dari konsep sebelumnya di bagian kokpit speedometer itu gua nggak rubah karena dari dulu gua udah pakai speedo ini, speedo Filipin. Ini sampai sekarang belum gua rubah, masih pakai speedo yang lama. Paling ada di bagian pengereman kanan kiri gua udah pakai RCB S1. Terus di lampu sekarang gue bilet karena kayaknya dibutuhin nih buat gue yang suka jalan jauh, ketemu jalan-jalan gelap nih, kayaknya penerangan penting juga sih. Akhirnya gue ganti bilet Proji Matrix namanya. Terus pengereman ke bawah turun gue sekarang pakai Brembo. Pakai Brembo yang 2 pot. Nah, ini gue lanjut pakai selang remnya dengan fittingan 45. Itu dari HYB ya? SC-Siam. Oh, SC-Siam ya? SC-Siam ini gue make. Udah, terus ya bracket, baut-baut. Disc gue pakai 220 dari 81 gue pakainya, brand 81. Udah, kalau pengereman itu pelek gue depan belakang pakai VND yang V-Speed yang Gen 2. Oke. Ban MP27 kan ya. Normalnya lah pada Mio kan rata-rata MP27 dengan ukuran 90-80. Meaty look-nya dapet ya? Iya benar, dengan ngincer look-nya. Ya emang orang rata-rata pasti pada nanya tuh, boros nggak sih Mas? Kan gue suka jalan jauh gitu kan. Ya sebenarnya rata-rata sih ban sama lah ya. Maksudnya gue dibilang boros ya sedikit aja sih bedanya, sedikit lebih boros. Dan mungkin emang licin nggak sih Mas kalau misalkan dipakai jalan jauh, dipakai hujan. Jujur jalan kering ini masih aman, tapi kalau rada basah nih, rada lebih worry aja. Ya. Harus hati-hati. Karena memang kan aslinya juga ini kan ban ini bukan untuk standarnya, bukan untuk di jalan biasa. Betul. Karena memang ini kan ban untuk kompetisi. Betul. Lebih tepatnya kalau pada yang gua tahu itu lagi happeningnya banget pada ban FDR MP27 ini, itu di tahun-tahun 2015-an. Iya. Karena di situ regulasinya harus pakai ban FDR gitu. Betul. Pakai tipe MP76, 27 nggak jadi masalah. Betul. Nah, ini cukup banyak nih perubahannya dibandingkan sebelumnya di bagian pengereman itu kan sebelumnya masih pakai Nissin terus belum. Oh iya. Dulu kan belum kenal lah, kita masih fittingan belum terlalu mikirin gitu kan. Kalau sekarang kayaknya pakai 45 selang remnya ngikutin alur shock nih rata. Iya, rata lucu ya. gitu kan. Iya, ini emang bagus banget dari rapi. Pas pertama gue lihat tuh Mas. Ini ada jauh banget nih perbedaannya ini si Baji ini ya dari sebelum si Mipan ya. Kalau bagian belakang nih Mas, lanjutnya ke bagian belakang. Kemana dulu nih tadi kita nih segmennya? Udah sih kalau ini bagian body sih ya itu cuma cat doang. Paling ini kan aksesoris di kunci kontak gue pakai yang glow in the dark tuh yang Thailand. Terus ya mesin gue paling kalau dari head itu gue make low budgetnya nih, gue ternyata bisa juga nih buat ngincer tetap kelihatan kinclong, ternyata bisa juga nih dibubut. Jadi gue motif sendiri. Oh, jadi ini desain sendiri? Iya, desain sendiri. Gue bawa ke tukang bubut sendiri. Ya akhirnya jadi kayak gini. Basicnya pakai parts originalnya. Jadi gue nggak keluar duit untuk beli part yang CNC itu, tapi gue bikin sendiri. Gitu. Ya, berarti jatuhnya lebih puas lah ya, karena bikin sendiri gitu. Oke Mas, lanjut ke bagian belakang kali ya. Tengah nih gue pakai mounting. Engine mounting gue mundur 3 cm pakai dari Shijiro pasti. Shijiro gue pakai 3 cm. Knalpot gue juga dari Shijiro juga dengan layaran titanium yang standar racing. Iya, ini tipe K1 nih. Iya, K1. Terus shock gue pakai Gazi ya Thailand 280. Nah, sorry Mas gue potong. Ini kan
Kalau untuk di anak-anak sekarang ya, ini kita bicaranya soal di shock nih, shock breaker nih ya. Ini kalau misalkan di anak-anak sekarang itu kan pada rata-rata kayak USS dan macam-macam ya. Kenapa lu mempercayakan gazi sebagai alat peredam dari motor lu nih untuk di shock breaker? Yang gue lihat, jadi sebelum gue ganti ini, sebelumnya tuh gue sempat pakai Ohlins. Sebelumnya gue sempat pakai Ohlins, tapi habis itu kayaknya orang rata-rata punya ada budget lebih, nyarinya shocknya Ohlins nih, pasti Ohlins gitu kan. Nah terus gue nyari-nyari juga, ini rada jarang nih gue ketemu nih sama brand gazi ini, masih jarang dipakai di anak-anak motor, terus khususnya di Mio, gue ngeliat di Mio ya, masih jarang banget orang pakai gazi dengan ukuran 280, bahkan kayaknya nggak ada juga nih yang pakai 280 gazi. Terus akhirnya gue nemu, dan gue nitip juga sama temen gue yang lagi berangkat ke sana, Thailand. akhirnya gue beli gazi ini dari sana. Iya, karena gue lihat ini kan tadi ini jarang banget, maksudnya gazi yang non tabung ya, terutama. Terus dan ini kan juga kan kalau untuk mungkin dulu ya, kalau dulu gazi itu terkenal banget nggak sih? Iya, betul. Daripada maksudnya juga buat kontes, buat orang pakai daily juga pun pakai gazi gitu. Nah ini kan dulu pakai buat harian nih gazi nih mas. Kenapa sih? Maksudnya karena lu tertarik di gazi ini, apakah memang karena langkanya kah atau jarangnya itu? Iya, pertama gara-gara populasinya masih jarang dipakai sama anak-anak Mio khususnya. Terus enak juga dengan harga yang jauh di bawah Ohlins, saya bisa dibilang sangat jauh di bawah Ohlins, tapi gue dapat performa shock yang masih oke sih, bisa dibilang masih oke banget. Ya rasa-rasanya bantingannya untuk belok, kalau misalkan jalanan bumpy segala macam enak banget sih. Terus ini kan ada kliknya ya? Iya. Kliknya aktif? Aktif. Itu tapi dia cuman untuk empuk sama kerasnya doang. Empuk sama kerasnya aja ya, tapi maksudnya kayak untuk kayak kan kalau yang ini kan ada preloadnya itu ya. Kalau yang preload di atas dia pakai yang kayak kunci, ada kuncinya tuh kayak L ya. Gitu. Ya, kayak itu juga aktif juga. Itu juga aktif. Ih, gokil. Gue pikir kan biasanya kan kalau yang KW-KW gitu ya. Kalau KW kan cuma variasi aja gitu. Iya, betul. Ini gokil sih mas, gue bilang lu mas. Kayak gue kaget ya begitu pas nyampe tadi motor juga kan. Ini motor si Mas Alvin nih. Yakin motor Mas Alvin bukan yang waktu itu warnanya ini. Nah, gue pikir ini ada nih yang warna kayak gini, cuma gue lupa pada saat gue di event kontes itu warnanya juga kayak gini. Gue pikir ini motornya dia. Ternyata motor lu mas. Iya, motor gue sekarang jadi begini rupanya. Gokil, keren banget. Mas, tapi lu terlintas nggak sih kalau misalkan dengan modifan lu yang sekarang ini untuk main di kontes? Kontes kayaknya kalau gue lihat-lihat dunia kontes sekarang ya kayak makin gokil sih. Gue sebenarnya di Semarang tuh sempat lah beberapa kali gue nyoba lah ikut nih event-event yang kecil-kecil dulu, nggak usah yang langsung gede, langsung teki-teki nih kita nih. Tapi pernah sempet ya nyobain? Pernah, cuman gue sempat turun di event-event kecil di Semarang, terus meet up juga udah pernah. Nah, sempat alhamdulillah waktu itu sempat nyantel di acara di Semarang kontes, gue dapat meet up sih, gue dapat meet up itu dapat the best daily use. Ya, ini sempat dapat nih dengan konsep seperti ini. Iya, yang sekarang pada saat ini nih. Iya, udah posisi kayak gini, gue sempat dapat tuh the best. Bukan yang waktu masih bodinya masih putih itu bukan? Bukan, udah kayak gini. Udah kayak gini. Iya. Wih, gokil ya. Berarti gue pikir memang lu cuma untuk daily saja, lu nggak ada kepikiran buat buat kebutuhan kontes gitu. Belum sampai sana sih. Ya mungkin suatu saat kalau misalkan udah ada yang lebih. Iya, PT-nya ya. Boleh sih. Iya. Boleh. Tapi ini untuk kalau gue bilang sih mas, konsep lu gokil, bagus. Thank you. Kenapa gue bilang bagus, gokil? Satu, menurut gue ini masih cocok di kantong. Iya. Ya kan? Betul. Terus kalau untuk looks-nya nggak terlalu ribet, clean look lah intinya. Gue demen banget nih motor-motor konsep kayak gini nih. Sama gua tuh bangun ini modif gonta-ganti part. Gua kenapa sampai sekarang nggak terjun kontes, karena di kontes kan maksudnya kita ada kelas-kelasnya, ada regulasinya gitu ya. Maksudnya gue dengan konsep yang sekarang kayak gini, gue mau ngikut kelas apa? Body masih kayak gini, maksudnya colok-colokannya simple, baut-baut masih 2 kunci, tapi pakai mounting, pakai lampunya biled gini, gue bingung juga kan. Jadi gue lebih ke bangun ini sesuai dengan apa yang ada di pikiran gue, nggak terpaku oleh regulasi. Betul. Ya gue terapin di sini gitu. Makanya gue sampai sekarang belum pengen ikut kontes karena
masih belum pengen yang terpaku banget sama namanya regulasi gitu. Jadi pengen apa yang lu mau, Iya, ya gua tuangin di sini, gitu ya. Iya benar. Oh, ini ceritanya oke juga nih lu Mas. Gue pikir, wah anjir, apa ya? Tadi intinya sih gue kaget banget kalau ini bukan. Tadi gue pikir bukan motor lu intinya. Asli. Berubah banget. Jauh banget berubahnya. Oke Mas, kita lanjut ke segmen ke bagian belakang kali, sebelah kiri nih ya. Sebelah kiri Bagian gua ya tadi shock dari Gazi. Kalau bak CVT gue pakai dulu kalau nggak salah yang pas di review Mipan gue pakai Nuvo tuh. Oh iya, Kalau nggak Nuvo, salah itu iya. gue masih Nuvo bak CVT-nya. Kalau sekarang gue udah balik lagi ke Sporty. Balik lagi Sporty ke originalnya ya. Gue balik lagi ke Sporty. Udah sih paling nggak ada aksesoris apa-apa ya. Kalau di kiri paling standar tengah sama standar 1 itu gue pakai hang. Hang. Standar setengah, standar 1 pakai hang. Pakai hang. Gue pikir standar aslinya lucrum. Enggak, ini udah pakai hang. Terus udah sih paling ke atas dikit ada kulit jok dari Scooter Tees. Sama cover plat juga gue pakai cover plat dari Scooter Tees juga. Woi, Scooter Tees nih. Scooter Tees, coba Mas kasih tahu ke teman-teman Scooter Tees. Nah, ini Scooter Tees nih, kalau boleh tahu apa sih Mas Scooter Tees nih? Scooter Tees apa ya? Bisa dibilang ya kita kan anak-anak dari ya basicnya dari Southside yang kita suka nongkrong segala macem, suka jalan-jalan jauh. Kebetulan kan Pak Ketua Southside nih sibuk ya. Sibuk nih. Jadi kita suka beraktivitas sendiri ya dituanginnya di Scooter Tees itu. Sekarang suka jalan-jalan jauh. Ini jaket anti badai cocok deh nih buat yang suka touring. Ini semi raincoat gitu ya modelnya? Bener. Lu hujan. Jadi syuting juga hujan. Jadi. Tapi ini ada nggak nih katalognya di Instagramnya misalkan? Kita jual nggak nih? Sistemnya open PO. Open PO nggak ada di stok. Jadi pokoknya pantengin dah. Ini udah beberapa kali keluar desain baru juga. Jadi udah beberapa volume kita keluarin outer jacket. Yaitu sistemnya open PO. Berarti kalian ini secara nggak langsung ngumpul tapi menghasilkan ya? Ya, rapo ini kerjaannya nih, ada nih. Termaksudnya ini ya kan. Masih ada yang ketinggalan ada yang kelewat nih. Dari bagian saklar sama gas spontan dan stripping sampai ke emblem mungkin. Boleh jelasin. Kita kelewat nih tadi di bagian atas. Hand grip juga. Hand grip. Oke, ini saklar dulu ya. Ya, boleh. Saklar ini gue pakai model Vietnam dengan tombolnya. Gue beli yang warna merah biar ada aksen-aksen warna yang lain aja gitu. Gue kasih warna merah di sini. Ini emang originalnya Vietnam. Gue pakai ini. Jadi di sini ada dimnya langsung dia. Nggak kalau Sporty original kan naik turun gitu. Kalau ini bisa langsung di dim gitu. Nah, terus geser sebelah sedikit, ini gue pakai hand grip dari Akosato. Akosato kanan kiri dengan gue gas spontan pakai YZ. YZ tapi dibalik ya? YZ tapi dibalik, benar kan biasa rata-rata orang atas, kayak kalau Mio terlalu rame, rapi lah ya, benar. Jalustang gue pakai hang yang stainless. Nah, terus ke bagian body gue paduin di sini pakai stripping Mio Rare orang nyebutnya. Mio Rare ya. Mio Rare. Nah, di sini gue pakai yang warna kuning pink. Ya karena gue nyesuaiin sama pelek juga nih. Jadi nggak sendirian nih pelek. Kan gue di sini rada nabrak juga nih warnanya dari biru ke kuning gold gitu. Akhirnya gue paduin sama stripping yang warna kuning juga. Nah, kalau emblem gue pakai pastinya lah. Udah nggak perlu ditanya lagi pakai apa. Pakai Southside. Ini juga by request warnanya. Kayaknya sih nggak dijual di pasaran ya. Oh ya, itu emang warnanya apa Mas? Warnanya hitam gold. Hitam gold ya? Balik lagi gue nyesuaiin si stripping sama pelek ya. Benar. Kalau untuk baut-baut udah full semua pakai stainless baut ya Mas ya? Kurang lebih full sampai dalaman-dalaman mesin CVT semua pakai stainless. Nah, kalau untuk secara keseluruhan nih Mas, modifikasinya kira-kira habis berapa ini motor Mas? Kalau lu pada pengen bikin dari nol punya bahan, terus bikin plek ketiplek jadi kayak gini ya, mungkin estimasi 20 kecil udah bisa. Udah bisa ya. Cuman kan mungkin gue yang bangun ada beberapa kali kesalahan, riset, ternyata kurang, akhirnya gonta-ganti lagi. Ya sebenarnya mahal di situ. Cuman kalau misalkan udah ada contoh plek ketiplek mau diikutin,
ya kurang lebih budgetnya 20-an. Tapi kalau menurut gua, kalau misal soal salah dari lu modifikasi, itulah namanya seni otomotif, Iya, Mas. betul. Itu justru serunya Iya, di serunya situ, di iya. situ. Tapi memang namanya otomotif memang never ending story, Mas. Yes. Asli. Enggak, lu nggak akan cukup di ini, ntar lu pasti pengen lagi, lu pengen lagi, lu pengen lagi, dan sebenarnya itu nggak ada banyak nih di habisnya. otak. Iya. Aduh, gatel juga nih pengen ini. Ada rezeki kita ganti, kita Betul, ada rezeki kita betul. ganti, ya kan. Tapi kalau untuk konsep yang lu pakai sekarang ini, Mas, ini menurut gua konsep yang bagus banget untuk yang sekiranya nggak perlu mahal, Iya. tapi enak dilihat, betul nggak? Benar. Ya kan? Jadi ini adalah salah satu referensi juga buat teman-teman yang ada di rumah. Kalau mau bangun motor nggak perlu memaksakan, benar kan, Mas? Sesuaiin aja. Sama budget, Iya. tapi kalian maksimalin di fitting-fittingnya Iya. segala macam lah, intinya lah. Modifikasi seninya dari kalian sendiri. Nah, ini salah satu referensi untuk kalian semua. Jadi gitu. Oke, Mas, last question buat Mas Alvin. Untuk di bagian exhaust nih terutama nih yang mau gua tanya. Ini kan kalau nggak salah udah lama banget ya, Mas. Iya, udah lama. Kenapa nih, Mas? Maksudnya lu masih mempercayakan produk dari Kenochi untuk di motor lu nih? Apalagi untuk tipe K1 nih yang lahirnya titanium. Pertama, gua ini build by request. Gua request untuk spek mesin yang gua pakai sekarang. Jadi semua hitung-hitungan dari P1 sampai ujung knalpot itu semua dihitung sesuai berdasarkan request dari mekanik gua ke pabrik. Jadi emang yang pasti untuk ngasilin performa yang oke juga ya. Iya. Karena gue butuh buat larinya juga. Kadang kan karena kayak suka ngebut-ngebutan juga sama anak-anak, iseng-iseng juga. Jadi tetap nggak cuman ngasilin look yang oke, tapi gue juga pengen tenaga yang dihasilin sama knalpot ini juga oke gitu kan. Maksimal lah. Dan ya. ternyata emang make knalpot ini bisa oke juga penampilannya secara look dan juga hasil performa yang keluar juga oke. Oke ya. Dan satu sih, gue pengen punya knalpot yang look kayak racing kayak gini, maksudnya masih proper racing gini, tapi suaranya nggak terlalu bikin keras, pusing banget. Jadi gue pakai Kenochi Sanda Racing ini. Oke, Gitu. Kenochi Gue ya. suka jalan jauh juga ya, kayak rada pusing juga ya kalau misalkan gaduh banget. Anak-anak lain kan pada pakai yang racing, ya udah mereka aja gitu. Gue rada kalem dikit lah suaranya. Oke, Mas Alvin. Siap. Kayak untuk kita ngebahas dari si Bajili Material ini segitu dulu. Mungkin nanti dengan konsep terbaru kita bisa ketemu lagi. Siap, betul. ditunggu. Oke, jadi teman-teman terima kasih juga buat Sedia Kopi nih. Sedia Kopi ini tepatnya ada di Tangerang Selatan, lokasinya di BSD. Jadi kalian nanti gua tulis di deskripsi di mana lokasinya. Kalau kalian mau nongkrong cozy, santai-santai di sini, ngecil-ngecil, ya bisa datang ke sini, ya Mas ya. Ya, bener. Memang enak banget tempatnya tadi. Nggak panas Nggak kan. panas, adem, bener-bener adem. Siang-siang juga enak di sini. Iya, dan untuk harganya, range harganya juga masih terbilang di worth it ya, kantong, aman di kantong lah ya. Oke, terima kasih banyak Siap, Mas Alvin thank you, Mas. untuk hari ini. Sama-sama. Sorry ngerepotin banget Aman nih. aja. Oke teman-teman, segitu dulu untuk konten hari ini. Jangan lupa di like, di subscribe, serta di share ke teman-temannya supaya nggak tertinggal info terupdate dari Shijiro TV Benar. Official. Oke, terima kasih untuk teman-teman udah mau nonton sampai di sini dulu. Terima kasih. Shijiro More more powerful. Oke, thank you Mas.